Banyak sekali ya seniman yang pengen berpameran di Jogja Gallery. Iya. Caranya gimana tuh Mas? Saya senang sekali ya, karena ternyata jadwal saya berpameran tunggal ini bertepatan dengan ulang tahun Jogja Gallery yang ke-18 tahun, yang dimana usia itu kan... Beliau adalah owner dan owner. pendiri, Ownernya seniman, Mas. pendiri Jogja Gallery. Silahkan dipakai Pak Sugi, tapi untuk ngopeni seniman. Oh. Jadi itu dawuh, saya nggak ngerti seni itu apa. Yang interupsi pertama kali itu Pak Joko pakai. Malahan ya. Oh. Malah seniman. Mbel, ora percaya. Jogja Gallery menjadi galeri yang representatif di Jogja. Kini sedang menyelenggarakan ulang tahun yang ke-18. Galeri ini letaknya sangat strategis, ada di pusat kota Jogja, di dekat alun-alun utara, di dekat Keraton Jogja. Dan dalam usia yang ke-18 tahun ini sudah menyelenggarakan 241 pameran. Banyak sekali seniman yang terlibat, lebih dari 3.000 seniman, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan lebih dari 125.000 pengunjung mengunjungi pameran yang sangat beragam. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi. Ini alhamdulillah teman-teman, kita sudah dengan Mas Daru Ya. yang 18 tahun juga ya, dari sejak pertama berdiri kan? Betul sekali. Saya sejak pertama 2006 kali, ya. 2006. Ya. Kalau posisinya namanya apa di Jogja Gallery namanya Mas? Saya lebih ke program manajernya sih. Program manager. Iya, Nah, iya. sekarang minta tolong ini diceritakan kok bisa bertahan hidup sekian lama Iya. saat banyak juga galeri yang bertumbangan, terutama setelah pasca booming kan banyak yang berguguran juga. Betul. Ini bagaimana mengelolanya? Mas Daru? Jadi ini sebenarnya lebih pada kiat seni menjalankan peran sebagai pengelola sebuah galeri. Oh. Jadi apapun yang ada di saat kita berdiri, terus ada booming, ada pasca booming, dan setelahnya ternyata kita perlu ada seni beradaptasi, Mas Dedi. Oh, Beradaptasi. oke. Jadi di waktu memang kita seni rupa sedang istilahnya bagus, respon dari penikmat seni bagus, penjualan bagus, kita harus syukuri. Ketika tidak ada, kita harus berani berinovasi. Bagaimana gitu. membuat event tanpa kita berpikir apa yang akan kita dapat, tapi apa yang kita berikan untuk seni rupa di Jogja di saat ini. Tapi Gitu, kan Mas. mahal itu Mas. Menyelenggarakan seperti ini kan gak murah Mas. Ya pasti. Iya. Pasti. Bagaimana bisa bertahan 18 tahun kan gitu kan? Ya. Lebih pada kepercayaan pada seniman-seniman, Mas, kita. Oh. Jadi ada kolaborasi antara seniman-seniman dengan Jogja Gallery dengan berbagai event yang memang bisa kita istilahnya subsidi silang, Mas, ini. Oh. Jadi ada yang oke. sistem sewa murni, ada yang memang kita bekerja sama untuk membuat event. Oh, Dan gitu tentunya ya? ketika bekerja sama ada win-win solution yang nantinya akan terus bergerak untuk menciptakan event-event baru selanjutnya. Oh, Jadi oke. tidak hanya pure pada kita menyelenggarakan atau menyewakan, tapi ada istilahnya subsidi silang lah, Mas, ini Oh, gitu, untuk Ge. untuk event yang berkelanjutan. Oke, Gitu. Mas kan banyak sekali ya seniman yang pengen berpameran di Jogja Gallery. Iya. Caranya gimana tuh Mas? Untuk saat ini kita memang belum memberikan banyak untuk seniman yang pengen berpameran tempat ya, istilahnya tempat. Jadi lebih banyak pada mereka membuat kelompok untuk menyelenggarakan event di Jogja Gallery. Oh. Nah, untuk yang undangan yang dari kami Jogja Gallery itu mungkin hanya setahun 2-3 kali event, Mas, ini. Oke. Yang khusus memang kita hire dari Jogja Gallery, Mas, ini. Jadi kalau pengen berpameran di Jogja Gallery mungkin lebih baiknya adalah membuat kelompok. Lebih ke kelompok malah. Kelompok, ya? iya, seperti itu. oke. Jadi yang saya bilang tadi, kita perlu beradaptasi dengan apa yang terjadi seni rupa kemudian. Kalau dulu kita sistemnya ngundang, Mas, ini. Oh, gitu. Seniman kita undang untuk berpartisipasi dalam sebuah event. Nah, beriringnya waktu kan itu tadi kos pasti mahal untuk bikin event. Nah, Untuk kali ini kan pameran tunggal Mas. betul. Dan seniwati ya, seniwan putri. Senang Putri ya. Nah itu
Apa memang spesial kalau untuk ulang tahun begitu atau bagaimana? Bisa dikatakan spesial Mas ini. Jadi untuk setahun yang saya bilang tadi, setahun ada 3 event yang memang kita arrange sendiri. Salah satunya yang ini yang di bulan September. Jadi setiap bulan September kita kan berulang tahun Mas ini. Nah, kebetulan tahun ini kita menginjak ke 18 tahun. Jadi kita memang persiapannya 1-2 tahun belakangan sudah melihat siapa seniman perempuan yang mungkin di radar kami itu bisa kita ajak berkolaborasi untuk membuat event. Dan untuk yang bulan September ini khusus untuk seniman wanita yang tidak berpendidikan secara formal di seni Mas ini. Kalau sebelumnya juga seniman Ya. perempuan juga ya? Iya, Untuk memang kita ambil yang perempuan Mas ini. Perempuan Ya. untuk yang pas ulang tahun gitu. Iya, betul. Apakah mungkin ada perubahan Mas? Karena kalau di kampus sekarang suasananya berubah ya. Dulu angkatan saya hanya ada 1 mahasiswi Ya. untuk seni lukis. Sekarang saya mengajar di kelas yang dalam satu kelas itu hanya ada 1 pria, yang lain perempuan. Apakah besok justru yang pria? Gitu. Menarik Mas Yoni, ini menarik sekali. Jadi mungkin yang terjadi seni rupa atau di perguruan tinggi atau di kampus mungkin lebih banyak mahasiswinya daripada Mungkin sekitar berapa ya? 5 tahun belakangan. 5 tahun belakangan. Nah, itu sebuah fenomena yang menarik Mas Yoni. Mungkin kami sebagai pengelola ruang juga akan memantau pergerakan dari apa yang terjadi di kampus. Terus, ada nggak sesuatu yang menggelitik yang bisa kita bawa ke sini untuk kita undang. Jadi pasti berkembang Mas ini. Yang ini yang non akademis, mungkin yang akademis akan ada tempatnya. Tapi kita perlu penjajakan waktu dan istilahnya karena tidak hanya apa ya Mas ini seperti karya lukis doang yang pengen kita bawa. Jadi apa yang terjadi hari ini sih seperti yang ini terjadi hari ini ternyata kreatif sekali ya. Iya, seperti itu. Itu yang kenapa event kita selalu mungkin bagi followernya Jogja Gallery ditunggu karena berbeda-beda terus, tidak hanya pameran seni rupa yang pada umumnya gitu. Oke Mas, tadi selain lebih diutamakan kelompok ya, ada nggak syarat-syarat tertentu untuk pameran di sini? Misalnya temanya harus begini, karyanya harus realistik, harus abstrak atau deformasi atau gimana? Kalau secara itu tidak ada Mas. Tidak ada ya? Tidak ada yang menjelaskan ini harus ini tidak. Tapi bagaimana kalau kami yang nanti akan diminta untuk menyeleksi dalam tanda kutip setiap kelompok yang bisa berpameran di sini adalah bagaimana kelompok itu atau seniman itu bisa berkolaborasi dengan Jogja Gallery. Karena itu tadi saya bilang Mas ini pengen menghadirkan sesuatu yang beda. Setiap kelompok pasti ada sesuatu yang mungkin bisa jadi apa ya istilahnya di highlightnya Mas ini. Jadi ketika highlight itu bisa kita tampilkan secara keren di ruang pamer, itu yang akan mendatangkan banyak pengunjung atau apresian di dalam sebuah event. Tidak ada batasan harus realistik, harus seperti itu. Karena pasti berbeda-beda. Setiap event punya kekuatan sendiri-sendiri. Setiap kelompok punya kekuatan sendiri-sendiri. Itu yang menarik ketika kita berbicara pada masalah kelompok dan perkembangan seni rupa yang terjadi. Pertanyaan terakhir Mas. Siap. Isu yang berkembang di luaran, kalau berpameran di Jogja Gallery itu untung batine, untung dari penjualan tiket itu aja sudah sangat besar. Belum penjualan karya. Itu bagaimana Mas? Tidak semua Mas Yendi. Tidak semuanya. Tidak semua bisa dikatakan untung untuk tiketing ya Mas Yendi. Karena itu tadi para follower kami atau yang datang ke Jogja Gallery itu sudah bisa melihat lewat publikasi di sosial media. Jadi bisa satu event itu banyak pengunjungnya, bisa event berikutnya atau setelahnya itu mungkin tidak seperti yang sebelumnya. Karena tetap generasi sekarang itu bukan pintar ya. Mereka ketika bertiket itu pasti milih ya? Milih. Ketika milih. Ketika gratis itu beda cerita. Nah, itu sekarang yang terjadi. Sekarang entah nanti 5 tahun ke depan akan berubah lagi polanya memang. Apa selalu ditiketi atau itu tergantung dari senimannya Mas. Oh gitu. Ya. Berarti tiket itu bukan
kebijakan dari apa istilahnya pengelola gitu ya. Bukan... Ketika event yang itu diselenggarakan Jogja Gallery biasanya kita pasti bertiket. Oke. Karena ada subsidi silang tadi Mas ini. Oke. Kalau diselenggarakan oleh kelompok atau seniman itu kembali senimannya. Iya, seperti itu. Jadi kita gitu. lebih pada posisi bagaimana teman seniman itu mau bertiket atau tidak itu kembali kepada keputusan kelompok. Jadi tidak harus selalu di Jogja Gallery harus bertiket, belum tentu. Oh gitu. Oke Mas Daru, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Sekali Denny. lagi selamat ulang tahun yang ke-18, sukses dan kita terus menunggu pameran-pameran di Jogja Gallery. Terima kasih. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi. Mbak Tami, ini pameran jenengan ini luar biasa ya. Sangat, Mas. Tidak hanya kreativitas di dalam mengolah material, bagaimana memunculkan ide, tetapi juga melibatkan para spektator, para pengunjung untuk berkarya. Ini gimana bisa punya ide seperti ini, Mbak? Jadi ini pameran tunggal saya ini kan judulnya Ami's Child Story ya Mas. Ami's itu nama kecil saya Mas. Dulu saya punya 2 adik, dia nggak bisa nyebut nama saya Mbak Tami, Mbak Ami, dan ke bawah sampai sekarang sama penamaan saya. Nah yang ada di sini semua di Jogja Gallery ini adalah, terutama scrapbook ini adalah kegiatan yang saya lakukan dari kecil Mas. Dari kecil SD, SMP, SMA, kuliah, sampai kerja saya kerjakan terus sampai sekarang. Nah biasanya saya menyajikannya kalau pameran itu lukisan, tapi di event kali ini di tunggal saya yang pertama ini saya menyajikan scrapbook gitu. Terus saya juga ngadain workshop karena saya ingin teman-teman ini kan di lantai 2 ya Mas. Di lantai 1 itu teman-teman melihat scrapbook atau mereka nyebutnya terserah mereka ya. Itu ini gimana caranya ya? Aku bisa bikin nggak ya kayak Mbak Tami? Terus di sini ada workshop gitu. Jadi mereka bisa nyoba-nyoba sendiri sesuai karakternya. Karena di sini mereka juga harus merasa bahwa di bawah aja Mbak Tami bisa, maksud aku nggak bisa, bahannya udah disediakan di sini. Gitu. Jadi saya juga ingin melibatkan pengunjung itu merasakan bagaimana proses pembuatannya langsung gitu loh. Ini berarti gimana? Jenengan ngajari gitu atau apa itu? Kalau scrapbook itu paling saya menarasikan sejarahnya aja Mas. Sejarah scrapbook itu seperti apa? Kalau menurut sejarahnya itu pemakaian pertama kali scrapbook itu malah di Yunani kuno Mas. Jadi zaman dulu itu pelajar-pelajar di zaman Yunani kuno itu kan disuruh mempelajari misalnya daun ini tumbuhan untuk misalnya pengobatan apa, terus biji ini apa. Nah, mereka menggunakan lembaran papirus kayak semacam kertas zaman dulu tapi tebal gitu loh Mas. Itu kan dari pohon papirus. Terus ditempelkan terus mereka bawa kemana-mana untuk dipelajari daun ini, biji ini biar bisa masuk ke pikirannya gitu. Terus kemudian berkembang lagi ketika kamera belum ditemukan Mas, jadi orang kemana-mana itu bawa buku jurnal kayak yang di belakang jenengan ini. Itu terus mereka misalnya pergi ke museum atau pergi ke mana itu mereka akan dapat misalnya kayak kupon atau apa. Nah mereka simpan di buku itu ditulisi aku hari ini di sini gini-gini segala macam. Terus kemudian setelah kamera ditemukan mereka foto sama sesama wisatawan terus disimpan di sini, ditulis alamatnya atau apa. Nah itu masuk scrapbook terus pemakaiannya luas sampai sekarang bisa dipakai untuk apa aja gitu. Jadi, dan itu menjadi tema utama pameran ini Mbak? Sebenarnya menjadi salah satu tema Mas. Salah satu tema. Kalau tema besarnya tema besarnya itu adalah masa kecil, cerita masa kecil Emi, termasuk lukisan, instalasi sama lukisan itu adalah pengalaman batin saya yang saya alami waktu kecil, kemudian saya aplikasikan ke bentuk cat di atas kanvas, terus instalasi pengalaman saya gitu. Mbak Ami ini kan menjadi bagian dari ulang tahun Jogja Gallery ke-18. Nah itu bagaimana Mbak Ami bisa ikut atau bahkan satu-satunya karena namanya sudah pameran tunggal ya yang menandai perayaan 18 tahun ini, bagaimana itu kisahnya? Ya saya senang sekali ya karena ternyata jadwal saya berpameran tunggal ini bertepatan sekali dengan ulang tahun Jogja Gallery yang ke-18 tahun yang dimana usia itu kan usia matang ya Mas kalau anak manusia. Jadi juga itu menandai bahwa pas sekali ya maksudnya saya pameran tunggal juga baru menyelenggarakan di sini dan saya kok ya membawa scrapbook ini karena biasanya kalau saya pameran bersama itu kan bawanya lukisan. Jadi ini saya membawa mungkin kegiatan waktu saya kecil saya bawa ke sini semua. Maksudnya kalau karya baru, tapi kegiatan yang saya lakukan dari kecil saya aplikasikan di pameran tunggal ini menandai bahwa
Tami sekarang ya Tami yang matang sekarang ini terbentuknya ya dari Tami yang masih kecil ini kegiatan-kegiatannya, dan pas dengan usia matangnya si Jogja Galeri kalau si diibaratkan sebagai umur manusia itu. Gitu. Jadi spirit sama energinya juga saya rasa di sini saya beda. Gitu. Mbak, kalau lihat dari goresannya ya, jenengan itu goresannya spontan, berani, tidak ragu. Belajar dari mana, Mbak? Saya kebetulan bukan dari seni, Mas. Nah, makanya saya bertanya itu. Jadi saya kebetulan dari sastra sama ekonomi akuntansi, tapi dari SMA sama kuliah di 2 bidang di luar seni ini saya seneng ini eksplor sendiri karena saya pengen masuk di seni tapi saya tidak bisa sekolah di seni. Gitu. Jadi saya eksplor sendiri, saya nyoba sendiri, saya juga nggak punya teman atau komunitas seni, jadi saya berusaha sendiri. Terus kemudian ketika lulus kuliah saya bekerja di bidang perbankan. Tapi saya juga tetap melukis, Mas, terus karena saya itu dari kecil dibesarkan dekat dengan Mbah Kakung. Mbah Kakung itu pensiunan guru, tapi dia pinter nembang, gambar, bikin patung. Jadi saya terinspirasi sama beliau tentang seni dan sastra. Jadi ketika saya nggak bisa kuliah di sastra, jadinya saya pengen berada di seni itu, tapi sebagai pelaku. Satu-satunya jalan agar saya bisa menjadi bagian dari seni itu ya saya pikir saya harus membuat sebuah karya. Karena saya nggak punya komunitas, nggak punya teman, ya saya mencoba belajar sendiri, Mas. Kemudian setelah kerja, saya kan kerjanya di Semarang. Saya di rumah di Jogja. Kalau balik ke Jogja, saya masuk ke lihat pameran, ke galeri-galeri gitu. Terus berharap saya tergugah gagasannya lebih panjang, lebih matang gitu. Terus ya benar ketika saya melihat lukisan di galeri yang sedang dipamerkan, rasa ingin tahu, penasaran saya akan diri saya, kemampuan diri saya, otomatis tergugah, Mas. Kemudian saya mencoba sendiri, mencoba terus karena seringnya ke pameran, jadi saya kenal beberapa seniman. Kemudian saya meminta apakah saya boleh belajar atau kita ngobrol teknik-teknik apa yang perlu saya pelajari. Terus kemudian saya mengembangkan dengan karakter saya sendiri. Mungkin karena saya tidak ada basic seni ya, Mas. Jadi mungkin lebih, kalau teman-teman saya bilang karena saya nggak ada basic seni, jadi saya tidak terpaku pada aturan-aturan khusus. Mungkin itu. Atau berkeluarga dengan seniman mungkin. Salah satunya itu. Gitu ya. Salah satu ya. Sebagian besar. 99% yang punya peran besar. Oke. Mbak, satu pertanyaan lagi. Ini kan temanya tentang dunia anak-anak ya. Tetapi ketika saya masuk di kamar jenengan yang di pameran ini, kamar gelap, kamar hitam itu, kok merinding ya, Mbak? Merindingnya dari segi apa? Iya, dari... Boleh. Silakan, nggak apa-apa, nggak ada masalah, monggo. Biar natural, nggak apa-apa, silakan. Itu kok koyono sesuatu sing mengganjal ini ya? Bukan mengganjal. Medeni. Gimana, Mbak? Jadi gini, Mas, kalau fitrahnya manusia hidup itu kan memang diberi pelajaran dalam hidup kan. Manusia itu kan silakan, Mbak. Mengalami kejadian susah, senang, sedih, gembira, itu kan perputarannya gitu kan. Betul. Ya kebetulan saya masa kecil dengan banyak struggle ya, banyak tantangan di hidup saya sebagai anak kecil, dan kebetulan ingatan memori-memori saya tentang kejadian atau peristiwa-peristiwa waktu kecil sampai beranjak dewasa yang terus berkejadian berkelanjutan itu nempel di pikiran, Mas. Nah gitu, jadi saya munculnya 600 karya itu scrapbook yang di sana sebelum ruang gelap itu juga karena saya harus membebaskan pikiran saya agar saya tidak terpaku pada apa yang mengendap di pikiran saya, istilahnya trauma itulah. Jadi biar saya tuh bukan hilang ya, kalau hilang kayaknya susah ya, tapi mengecoh sejenak gitu loh. Gitu. Jadi biar bisa monggo. Biar bisa kalau bahasa saya sih mengecoh ya, Mas, mengecoh ingatan gitu loh. Jadi pas di sini saya nggak akan mikir apapun, tidak ada yang bisa masuk ke pikiran saya. Tapi ketika saya sudah selesai gitu ya muncul lagi gitu. Makanya tak seminggu lukis atau apa segala macam saya lakukan, harus sibuk gitu Mas pikirannya. Oke, sip. Terima kasih banyak Mbak Tami. Alhamdulillah, matur nuwun nggih. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, alhamdulillah saya sudah bersama Pak Sugiharto Sulaiman. Beliau adalah owner dan pendiri Ownernya seniman, Mas. pendiri Jogja Galeri. Dalam
usia Jogja Galeri yang ke-18 tahun ini, kita pengen bertanya nih untuk Pak Sugi, bagaimana Pak Sugi bisa memiliki kepedulian terhadap seniman, terhadap dunia seni, sampai 18 tahun memberikan kontribusi kepada dunia seni. Apakah memang Pak Sugi ini memiliki latar belakang seniman, latar belakang berkesenian atau pripun, Pak? Oke. Iya. Masih Mas ini. Sebenarnya saya sama sekali nggak tahu apa-apa mengenai seni. Oh. Gitu. Jadi sejarahnya cukup panjang. Nggih. Saya orang Jogja, kelahiran Jogja, terus saya jadi TKI. Cukup lama. TKI dan tanda petik. TKI. Tahun 2005 saya balik ke Jogja. Nggih. Nah waktu itu isunya agak panas. Nggih, nggih. Jadi Jogja itu terlalu banyak mall. Terlalu banyak mall. Oke. Jadi di Kompas ditulis bahwa Jogja itu kehilangan marwahnya Oh. sebagai kota budaya. Oh, oke. Itu Oke, ceritanya nggih, gitu. nggih. Nggih, dan banyak protes Jogja tidak didol itu ya karena banyak mall. Nggih, nggih, saya ingat itu. Nah, Nggih. kemudian saya timbali sama Gusti Hadiwinoto, Rai Dalem. Nggih. Waktu itu ketemu di Hotel Melia. Nggih, nggih. Terus beliau juga mengatakan bahwa ada tempat Subarsono, gedung bioskop di pojok alun-alun, itu terlantar udah lama. Ya. Beliau juga mengatakan sudah ada pengusaha yang minta Oh. mau jadikan mall. Waduh, Nah, gitu. ini berlawanan dengan Terus beliau dawuh, silahkan dipakai Pak Sugi, tapi untuk ngopeni seniman. Oh. Jadi itu dawuh, saya nggak ngerti seni itu apa. Oke. Karena dawuh, ya saya nggak tahu seni. Terus waktu itu yang mengenalkan mungkin kenal Pak Kimpling Nggih, Indosusino. nggih, nggih, nggih. Beliau, kami bertiga di Melia sama Gusti Hadi. Wah, ini sama-sama nggak ngerti seni. Mungkin Pak Kimpling sama-sama ngerti. Nggih, nggih. Terus kami atau Pak Kimpling kenal sama CEO Wolonggong Galeri. Namanya Peter O'Neill siapa. Terus oke, kita pakai sebagai advisor. Terus kami bertiga ke Australia, Oh. keliling dari satu galeri ke galeri lain, terus desainnya gimana, boleh motret dalamnya segala macam karena Peter bilang ini mau bikin galeri. Oh, Gitu kan. oke. Ya, kemudian udah saya matur sama Gusti Hadi, oke mau, tapi Subarsono yang waktu itu sempat dipakai untuk malamnya tuh tidur nggak tahu siapa, bukan saya yang bersihkan. Oh. Saya cuma merestorasi kan itu bangunan bangunan Cagar budaya. Cagar budaya. Nah waktu udah ada gambarnya segala macam, kami undang para seniman di Hotel Santika. Presentasi bahwa mau ada galeri untuk seniman. Terus yang interupsi pertama kali itu Pak Joko pakai Malahan ya. Oh. Malah seniman. Mbel ora percaya. Iya, iya. Ora ana wong edan gelem ngopeni seniman. Terus ya udah, terima kasih. Habis itu begitu mulai di bedeng, saya mendapat berita Pak Joko pakai itu yang paling sering ikut supervisi. Tanpa kami minta gitu. Jadi ceritanya begitu, dan itu tidak ada subsidi dari pemerintah. Oh, sama murni sekali. dari Pak Sugi berarti. Ya, ada teman-teman yang bantu, ada. Waktu itu kan yang ditulis pendirinya itu ada Gusti Hadi, saya, Pak Kimpling, kemudian Pak Bambang Sumono Hadi, Pak Sukno. Orang keraton semua ya? Enggak, Pak Sukno sama Pak Bambang Sumono Hadi kan bukan orang keraton. Terus ya udah jadi. Terus Pak siapa? Pak Peter bilang, Pak Sugi, kalau kamu caranya ngerjakan tanpa ada yayasan yang mendukung, nggak ada subsidi, kalau bisa hidup 3 tahun, itu udah luar biasa. Oh, dipal gitu ya. Oh, gitu. Iya, iya. Terus alhamdulillah puji Tuhan, Iya. sampai sekarang jalan.
Oh. Dan itu bukan karena Jogja Galeri, bukan karena saya Mas, karena seniman. Nah, coba kalau seniman di Jogja, di Indonesia, di dunia tidak ikut meramaikan Jogja Galeri, kan tutup dulu-dulu. Betul. Iya. Jadi itu sampai 18 tahun itu karena seniman, bukan karena Jogja Galeri gitu loh Mas. Jadi Jogja Galeri itu cuma ini tempatnya, monggo dipakai gitu. Oke. Gitu. Berarti saat itu jenengan milih-milih senimannya atau enggak? Oh enggak, saya enggak ikut campur karena saya nggak ngerti. Jadi pada waktu itu ada kurator, yang pertama kali itu Pak OHD, Prof Sudarso ya, almarhum. Kemudian Prof Sudarso, terus ada Mas itu, Mas Mika Susanto ya. Satunya Prof Dwi. Prof Dwi ya. Jadi 4 itu yang pertama kali jadi kurator. Beliau menentukan, saya udah bilang ini, saya nggak mau ikut campur apapun mengenai cara milih segala macam. Itu bukan tugas saya. Jadi kita harus bagi-bagi tugas. Tugas jenengan mengkoleksi karya. Enggak juga. Jadi tugas saya juga memastikan itu jalan. Jalan pertama kali juga tertatih-tatih. Jadi saya pernah punya koleksi Avandi, tiba-tiba dijual. Untuk ngidupin, untuk bayar listrik segala macam itu sudah. Jadi ya nggak apa-apa, nggak punya koleksi itu. Nah terus belakangan Mas Daru dan Mbak Febi yang lola, menurut saya udah luar biasa. Tapi luar biasa juga karena bantuan para seniman kan, gitu. Jadi sebetulnya kuncinya itu kayak seniman, punya seniman, gitu. Punya para seniman yang ikut meramaikan yang itu. Tanpa itu nggak jalan. Dan kalau kita lihat ya, atau paling tidak isu di luaran itu mengatakan bahwa Jogja Galeri itu menjadi galeri yang ketika berpameran itu banyak yang datang, termasuk pameran dengan pengunjung yang terbanyak. Apa komentar Pak Sugi? Ya, alhamdulillah puji Tuhan, senang kan, karena apa? Berarti tidak sia-sia. Dan kami sama sekali nggak ngomongin bisnis kalau itu. Jadi itu bisa hidup, terus nggak minta subsidi, saya sudah senang. Oh gitu ya, ya. Meskipun ini ya, kalau toh misalnya ada tiketing itu untuk biaya operasional, operasional galeri mungkin ya. Sampai PBB itu mahnya bukan main. Oh gitu ya. Dan nggak dapat subsidi lagi. Oke. Berarti memang Pak Sugi ini kemarin memberi dana di awal, buat gelondong ini, terus dikelola gitu, nggih. Dan itu waktu bangun Mas, 2006 kan? Nggih. Gempa. Oh iya, betul. Goblok gitu. Jadi biayanya bisa mahal karena pertama tidak boleh batuan yang awal itu diambil ya. Jadi harus bikin double. Bikinan doublenya pernah gogrok gara-gara gempa. Jadi ya udah benar. Karena itu ya cagar budaya itu Pak ya. Jadi lebih murah kalau itu boleh dihancurkan terus bangun persis gitu. Itu nggak boleh. Ya, ini kan lingkungan keraton ya Pak ya. Benar-benar di titik awal, titik nol ya, di dekat alun-alun ya teman-teman kalau mengunjungi Jogja Galeri. Tanah-tanah di situ itu tanah milik. Itu Sultan Drone. Sultan ya berarti. Sultan Drone. Terus saya cuma dapat kekancingan untuk market sampai tahun 36. Nah, itu berarti tetap dipakai untuk Jogja Galeri terus ya? Paling tidak sampai 36 itu ya? Syukur nanti, nah harapannya ini ya, setelah 36 itu tetap menjadi galeri gitu ya? Tetap galeri, siapapun yang lola. Kalau misalnya dibundut sama Keraton, monggo. Tapi jadi tetap galeri. Gitu harapannya ya. Wah luar biasa. Tapi kan itu terserah yang kagungan toh. Ya, kan, tapi paling tidak kan harapannya masyarakat seni juga begitu. Tapi saya yakin Pak, kalau masih menyediakan untuk galeri. Beliau kan. Masya Allah luar biasa. Ini selain ucapan selamat berulang tahun ke-18 juga mengucapkan terima kasih ya, masyarakat seni Jogja, atau bahkan ini juga bisa dimanfaatkan oleh seniman seluruh Indonesia, bahkan banyak seniman dari luar negeri pameran ke Jogja Galeri, itu juga mengucapkan terima kasih atas fasilitas ini. Matur nuwun sangat Pak Sugi. Terima kasih untuk para seniman ya. Oh iya. Matur nuwun sangat. Rekan-rekan terima kasih banyak yang sudah mengikuti video ini sampai akhir.
Terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, share, komen, dan memencet bel notifikasi. Terima kasih untuk yang sudah gabung di Kampus Teknologi Banting Explorer. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Painting Explorer, mari kita explore.